Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, silakan dipaparkan PPT-nya. Bentar ya, Pak. Ini share screen-nya pakai HP ya? Iya, Pak. Dari HP, Pak. Besok pakai laptop ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, silakan dimulai 10 menit presentasinya. Ya. Eh, Dalam latar belakangnya, Pak, kami ngejual sweet jelly drink. Nah, sweet jelly drink ini eh, inovasi minuman yang menggabungkan susu evaporasi dengan Nutrijel. Jadi menciptakan rasa baru gitu. Terus minum ini minuman ini nih sebagai alternatif minuman sehat kayak nutrisi namun tetap menarik dan menyegarkan. Dalam minuman itu terdapat kandungan kalsium tinggi dari susu yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi, serta tekstur unik dari jelly yang memberikan pengalaman berbeda. So, jelly ini menjadi pilihan minuman yang cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Nah, target atau goals kami itu yang pertama tuh ada mendapatkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan untuk usaha jangka panjang. Yang kedua itu membangun loyalitas konsumen melalui varian topping dan rasa. Yang ketiga tuh memperluas usaha penjualan. Yang keempat itu menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi pada ekonomi lokal. Nah, produk yang kami tawar itu produk minuman yang kombinasi dari susu, evaporasi, dan Nutrijel. Produk ini menawarkan rasa manis, cuman nggak terlalu manis karena kami tidak memakai manis tambahan yang lain dan tekstur gelnya itu kenyal. Jadi menjadikan pilihan sempurna untuk minuman penghilang dahaga dan pengganjal rasa lapar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Baik, selanjutnya itu ada keunggulan produk kami. Keunggulan dari produk kami itu ada yang pertama itu kaya nutrisi. Kaya nutrisi ini maksudnya di produk kami ini mengandung kalsium yang tinggi untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Karena produk kami ini terbuat dari bahan susu evaporasi, serta terdapat juga sumber energi yang baik lewat kandungan lemak dan karbohidrat yang
diberikan dari susu. Nah, tekstur yang unik. Tekstur yang unik maksudnya ini produk kami itu menggunakan jelly. Nah, jelly kami ini teksturnya unik, yaitu lembut karena terbuat dari susu serta kenyal. Nah, saat minum itu kita pasti merasakan sensasi yang berbeda dan juga karena di produk kami ini terdapat jelly, jelly itu kan mengenyangkan. Maka dari itu di produk kami tidak hanya teksturnya yang unik, tapi juga mengenyangkan. Nah, tanpa pengawet. Produk kami tidak tahan jangka panjang. Mungkin kalau umur simpannya 1 hari, itu kalau di suhu ruang, tapi kalau misalnya dimasukkan ke kulkas, itu bisa tahan 2 hari. Selanjutnya selanjutnya ada analisis kompetitor. Nah, produk kami ini kompetitornya atau yang sama dari segi harga ataupun komposisinya itu ada kopi jadul, itu juga terbuat dari bahan susu dan harganya terjangkau sekitar 15.000 satu cup. Nah, ada boba soul. Boba soul ini sama juga terbuat dari bahan susu dan juga tapi mereka nih ada tambahan gula arennya serta kenyal-kenyal dari bobanya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Itu ada strategi pemasaran. Kami menggunakan Instagram sebagai platform utama kami dengan jangkauan yang luas dari anak muda yang saat ini memakai Instagram, serta kami menggunakan konten Reels dan postingan produk serta testimoni konsumen menjadi fokus utama kami. Nah, yang kedua itu ada WhatsApp. Mengingat interaksi langsung dengan pelanggan itu butuh biaya yang butuh kayak tempat gitu kalau misalnya mau langsung. Jadi kami mempermudahnya bisa pesan melalui WhatsApp. Selanjutnya itu ada Google Business. Itu untuk meningkatkan visibilitas bisnis secara online dan memudahkan pelanggan menemukan lokasi dari eh, tempat penjualan sweet jelly drink kami. Itu yang keempat ada poster atau media visual yang mengkombinasikan gambar serta kata-kata yang menarik untuk menyampaikan informasi produk kami secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko keuangan, di mana kami pastinya dalam penjualan sweet jelly drink itu memiliki laporan-laporan keuangan. Di sini ada resiko keuangan yang di mana pastinya untuk setiap usaha perlunya untuk adanya balik modal untuk setiap usaha tersebut, dan kami di sini risiko tidak balik modal yang bisa membuat Sweet Jelly Drink kesulitan dalam menjaga arus kas dan berpotensi mengalami kerugian jangka panjang. Dan risiko operasionalnya itu terjadinya keterlambatan produk karena kurangnya tenaga kerja atau pembagian waktu yang kurang efisien. Operasional yang kurang tertata akibat belum adanya SOP atau standar operasional prosedur yang jelas sehingga kualitas produk jadi tidak konsisten. Slide berikutnya, Del. Di sini ada resiko pemasaran, di mana resiko pemasaran kami ini promosinya yang kurang menarik dapat membuat sweet jelly drink juga sulit dikenal atau diminati oleh masyarakat. Karena kan pastinya banyaknya persaingan produk yang serupa atau yang inovasi-inovasi baru dari minuman yang udah ada. Seperti itu. Terus itu ada resiko produk juga, di mana resiko kontaminasi pada bahan baku seperti jelly atau susu yang bisa memengaruhi kualitas rasa dan keamanan produk.
Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan kami, di mana biaya bahan baku kami itu dari semua yang sudah kami hitung, totalnya ada 37.955.552 rupiah. Dan ada juga biaya biaya tenaga kerja langsung dari totalnya juga sudah kami perhitungkan. Dalam setahun itu ada 4.800.000. Dan biaya sewa dalam per tahun itu ada 480.000. Dan biaya mesin dan peralatan per tahun itu kami mendapatkan total 349.000. Dan modal kami untuk setahun pertama itu 42.724.552 rupiah. Di sini kami juga ada laporan laba rugi di mana di pendapatan itu ada 74.880.000 dan biaya bahan baku kami untuk HPP-nya harga pokok penjualannya itu ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Di mana yang biaya bahan baku itu 37.095.552 rupiah dan biaya tenaga kerja langsung itu 4.800.000. Dan harga pokok produksinya kami kurangi dari pendapatan ke total HPP dan mendapatkan jumlah ke 32.934.448 rupiah. Dan ada juga itu total laba kotor. Untuk total harga pokok produksinya 41 jutaan. Dan ada juga biaya produksi. Biaya produksi yang itu terdapat ada sewa tempat penjualan dan juga biaya promosi. Sedangkan sewa tempat penjualan per tahun itu 480.000, biaya promosi itu ada 180.000. Untuk total biaya tenaga kerja tidak langsungnya ada 5.400.000. Keseluruhannya total biaya operasinya ada 6.060.000. Dan untuk mendapatkan laba operasi kami mengurangi dari laba kotor, jumlah laba kotor dikurangi dengan total biaya operasi, terdapatlah 26.924.448 rupiah. Kami juga memiliki biaya penyusutan, yang dimana biaya mesin dan peralatan, yang per tahunnya itu hanya 83.250 rupiah. Dan kami kurangi dengan laba operasi, kami kurangi dengan biaya penyusutan, terdapatlah laba sebelum pajak yang senilai dengan 25.841.198 rupiah. Laba bersih setelah pajak kami itu 26.841.198 rupiah. Dan kami juga memiliki, dan itulah total. Kami juga memiliki biaya penyusutan 83.250 rupiah dan kami kurangi dengan laba bersih setelah pajak, dapatlah arus kas bersih kami 26.924.448 rupiah. Slide selanjutnya, Del. Di sini terdapat dengan ada banner dan poster kami juga, di mana banner kami sudah menjelaskan nama produk kami dan juga keunggulan produk kami yang komposisi utamanya itu susu segar, dan juga kami sudah cantumkan dengan harga dan juga slogan untuk mengingat produk kami itu, di mana slogannya manisnya tak hanya di lidah tapi juga di hati. Terus kami juga mencantumkan nama Instagram dan juga nomor. Begitu juga dengan poster kami. Hampir serupa dengan banner. Terima kasih, Pak. Sekian presentasi kami. Wah, terima kasih atas presentasinya. Pertama, dari sisi PPT, saya lihat masih banyak tulisan. Kalau bisa dikurangi tulisannya, yang di bagian awal-awal itu. Diusahakan poin-poin pentingnya saja atau berupa gambar. Oke, ini nggak apa-apa. Ini latar belakang.
Oke, silakan diperbaiki ya. Oke, Pak. Ini kayak siapa temannya satu lagi belum masuk ya? Iya, Pak. Kebetulan dia ada kendala jaringan tadi, Pak. Oh ya. Yang penting nanti kalian koordinasi saat ujian. Misalnya yang harus menjawab, misalnya yang ditanya tentang bab 2. Siapa yang paling paham bab 2? Dia usahakan untuk jawab duluan. Tapi ingat, dibagi-bagi jatahnya. Jangan fokus di satu atau dua orang aja yang menjawab. Karena kan nilai masing-masing. Jadi usahakan teman-teman yang lain sama rata lah bisa menjawab. Kemudian apabila temannya menjawab agak kurang, teman yang lain disupport atau dipertegas jawabannya. Biar nilainya lebih bagus. Dan juga jangan sampai kita menyalahkan jawaban teman. Contoh, Amisya sudah menjawab. Rupanya jawaban Amisya itu salah. Kita jangan bilang jawabannya Amisya itu salah. Kita harus gimana caranya kita bicara, kita menjawab, supaya kita bisa mensupport jawabannya Amisya. Jadi jangan menyalahkan teman, itu tidak baik. Karena kita kan kerjasama kelompok ya. Jadi diusahakan semuanya saling mendukung. Dan pastikan menjawab itu sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam proposal BP-nya. Jadi konsisten dengan hasil BP. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke sesi tanya jawab? Nggak ada sih, Pak. Oke. Saya mau Delvina coba jelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Gimana, Pak? Delvina jelaskan tentang STP. Besok ketika ditanya bisa langsung menjawab ya, jangan sampai ada menunggu, nanti mempengaruhi penilaian ya. Baik, Pak. Ya boleh yang lain jawab dulu sambil menunggu. Saya coba menjawab, Pak, di mana untuk menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning itu, untuk pertama-tama kami pastinya melakukan segmentasi, di mana kami membagi pasar kami itu ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang berbeda kan pastinya, Pak. Di mana kami melalui segmentasi kami ini, kami kelompokkan berdasarkan variabel demografis. Ah,
Di mana kan variabel demografis itu ada usia dan pendapatan. Terus tentang targeting kami, dari usia kami mengambil dari usia remaja hingga dewasa, 13 tahun sampai 59 tahun itu masih bisa mengkonsumsi produk kami. Salah satu untuk positioning kami itu kami di mana kami menargetkannya dari segi pendapatan, eh, minuman kami ini masih bisa dibeli dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas itu masih bisa lah untuk membelinya. Terus itu juga Pak, di mana posisi pasar kami ini juga minuman kami ini memiliki formulasi yang berbeda, di mana kami sangat mengunggulkan produk kami itu eh, sehat untuk dikonsumsi karena kami nggak menggunakan gula ataupun susu kental manis yang memang jelas-jelas itu hanya susu evaporasi, dan kami juga membaca komposisi dari susu evaporasi kami itu hanya menggunakan 3 gram gula untuk setiap satu kalengnya, dan kami itu sangat mengunggulkan itu di positioning kami, Pak. Sekian dari Oke, saya, Pak. ya, terima kasih Amisha. Kemudian Amelia, coba jelaskan inovasi unggulan dari produk kalian. Inovasi keunggulan dari produk kami ini, Pak, karena produk kami ini menggunakan susu evaporasi, Pak. Susu evaporasi ini kaya akan nutrisi dengan rendah gula, Pak. Nah, inovasinya kami membuat produk kami ini susu evaporasi dipadukan dengan jelly, Pak. Jelinya juga tidak terlalu manis, menyesuaikan dengan keinginan dari konsumen kami, Pak. Target kami, yaitu anak-anak muda yang eh, tidak terlalu suka manis dan ingin hidup yang sehat, Pak. Sekian dari jawaban saya, Pak. Terima kasih. Delvina, kenapa kalian yakin produk kalian itu rendah gula atau tidak terlalu manis, tapi masih tetap sehat? Karena karena kan susu operasi itu gulanya kan nggak banyak kan Pak. Cuman dalam 3 gram. tiga dalam susu 3 gram. tiga berapa? 3 gram per kaleng. Nah, nah, jadi karena per kalengnya cuma 3 gram kan, jadi kan nggak terlalu banyak gula. Sedangkan kami juga nggak nambah gula tambahan dalam minuman itu Pak. Jadi menurut kami itu apa namanya, nggak terlalu banyak gula. Jadi rendah gula Pak. Jadi semua orang bisa bisa minum. Sekian Pak. Kalau komposisi utama dari produknya apa? Kenapa, Pak? Kompos Komposisi utama dari produk. komposisi utama kami susu 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 evaporasi Pak. Kalau bahan yang paling sulit didapat apa? Nah, susu evaporasi itu juga agak sulit Pak nemui yang emang emang enak Pak. Kayak susu evaporasi yang enak tuh kayak tiga sapi. Sedangkan tiga sapi itu agak sulit ditemui. Apa? Iga sapi? Tiga sapi. Oh, agak jarang Ini saya kan dengar bahan itu. apa Pak? Nggak apa-apa, saya agak jarang dengar bahan itu. Jadi gimana cara dapatin iga sapinya itu? Nah, karena jarang jadi kami ganti ke Nestle Pak. Nestle Pak. Nestle, Kami susu bubuk. ganti enggak susu evaporasi juga. Cuman Oh, mereknya beda. lebih enak rasa yang mana?
Sama Sama aja aja, sih, Pak, sama aja sebenarnya, sih, Pak. Pak. Kalau seandainya bahan baku kalian habis, apa yang akan kalian lakukan? Gimana, Pak? Kalau bahan baku habis, apa yang akan kalian lakukan? Sebelumnya pasti kami, Pak, untuk sebelum penjualan kami pastikan, Pak, untuk menganalisis berapa lagi sisa bahan baku kami pastinya. Berapa lagi susu kalengnya, berapa lagi eh, untuk buat jelinya itu pasti kami lakukan analisis, Pak. Dan sebelum terjadinya kehabisan, pasti kami untuk sediakan stok, Pak. Oke, kemudian untuk SWOT ya, kalian strateginya berada di SO pastinya ya. Dari strategi SO yang ada, apa strategi yang paling bagus? Boleh diulangi pertanyaannya, Pak? Strategi kalian pada SWOT adalah strategi SO kan? Kan ada beberapa tuh. Mana strategi yang paling bagus menurut kalian? Maksudnya seperti kayak kami menggunakan strategi mengikuti tren pasar, Pak. Kan Misal yang seperti ini anak, gimana, Pak? di SWOT analisis kan ada matriks SWOT ya, yang kayak hitung kekuatan, peluang, kelemahan, sama ancaman itu. Kan ada gambar matriks SWOT di titiknya tuh di kanan atas kan, yaitu kekuatan dan peluang. Tentu ada strateginya kan, yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Nah, itu apa strategi yang paling bagus? Seperti ini ya, Pak. Dia untuk meningkatkan kekuatan itu kami kayak pasti kami em, selalu menjaga kualitas produk kami sih, Pak. Untuk tetap eh, kadang kan Pak ada kayak semakin laris terus karena susu evaporasi ini kan Pak juga dengan harga yang satu kaleng itu cukup lumayan mahal untuk kami. Kadang kan Pak ada penjual yang kayak karena semakin laris itu dia mengubah nambahin gula, kurangi susunya segala macam gitu. Kami untuk kami pasti kekuatan kami tetap menjaga kepercayaan konsumen terhadap kami sih, Pak. Pasti kami tetap menyajikannya dengan yang udah cepat, praktis, dan juga tetap dengan rasa yang lama. Dan dengan kualitas yang dari pertama kali ada minuman kami. Oke, kalau dari aspek keuangan, bagaimana? Apakah layak untuk dijalankan? Kalau dari aspek keuangan layak, Pak. Soalnya di situ kami ada menghitung sebentar ya, Pak. Mana ya? Di situ kami ada menghitung, Pak, kalau total biaya bahan baku kami per tahun itu kan, Pak, 37 jutaan.
Sedangkan kalau per bulan itu Pak 3 jutaan. Kalau kami bagikan Pak, sedangkan kalau kami per bulan itu per cup itu kami eh per hari kami Pak per cup itu kami jualnya 36 cup. Itu minimal Pak. Dan kalau kami bagikan Pak 36 cup itu ke per bulan ke ya per bulan itu Pak 3 jutaan. Itu seharusnya harga per cup itu hanya 4.000 Pak, dan kami masih dapat keuntungan sekitar 6 hampir 6.000 lah, 5.000 Pak. Kami hampir dapat 5.000 keuntungan dari per cup. Jadi untuk kelayakan modal buat balik modal ke kami sepertinya layak sih Pak dengan harga 10.000 per cup. Hmm, oke. Risiko yang paling besar yang mungkin dihadapi apa? Menghadapi apanya Pak? Risiko dalam bisnis ini. Mungkin kalau resikonya yang kami hadapi itu lebih besarnya ke apa sih Pak, ke pesaing. Pasti minuman itu kan Pak, kasih inovasinya atau ide-ide baru dari penjual-penjual yang lain. Dan kami pasti harus siap juga buat bersaing dan harus punya ide-ide baru juga nanti buat mengembangkan produk kami di mana tetap laku dan dikenal oleh masyarakat-masyarakat dan untuk tetap dikonsumsi. Oke. Kemudian di proposal itu ada aspek apa aja ya yang dibahas pemasaran. Aspek maksudnya yang gimana ya Pak? Ya kan di BP itu aspek pemasaran, aspek keuangan, terus ada aspek apa lagi? Nggak ada sih Pak. Kok nggak ada? Kan ada 7 bab semua. Bab 1 dan bab 7 kan pembuka dan penutup. Nah, sisa 5 bab tuh bab apa aja? Masa nggak ada? Oke, saya tanya yang lain ya. Kalau Ya kalian Pak. ada ketemu produk yang serupa, tapi dengan harga lebih murah, apa yang akan kalian lakukan? Kalau misalnya ada produk yang sama kan Pak, pasti kan rasanya kan nggak 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 sama kan Pak. Jadi kami lebih lebih memperkuat mempertahankan rasa awal kami buat. Karena kan kami mempertahankan rasa yang awal yang kami buat. Karena kan kalau walaupun sama, produknya kan rasanya kan belum tentu sama kan Pak. Walaupun itu lebih murah dari kami. Karena kan kalau misalnya rasanya di kami lebih enak daripada mereka, walaupun mahal kan orang pasti bakal orang pasti bakal beli juga Pak. Walaupun harganya sedikit lebih mahal. Kalau rasanya lebih enak gitu.
Ya, saya rasa cukup ya. Apalagi ya mau ditanya? Pelajari semuanya ya. Kita tidak tahu penguji ini bisa tanya apa. Kan dengan Prof. Teddy kan, Iya, Pak. Iya, Pak. kadang pertanyaan tuh bisa tidak terduga. Jadi siap-siap aja. Pertanyaannya susah-susah nggak sih, Pak? Susah sih enggak kalau memang kalian paham ya. Cuman nggak terduga aja. Nanti kalau udah ditanya sesuatu yang tidak terduga, panik, bingung gitu. Hanya saya harap kalian ada kerjasama, saling mengingatkan. Jadi misalnya Amisya fokus nanti kalau pertanyaan tentang bab satu dan bab 2 Amisya sudah dapat. Delvina nanti misalnya di bab 3 dan bab 4. Jadi ada pertanyaan arah ke sana bisa langsung cepat cari jawabannya. Kan boleh sambil buka bahan juga. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah nggak ada sih, Pak. Masih ada 2 menit nih. Kalau segmentasi, coba jelasin segmentasi. Misalnya fokus pada gender tertentu nggak segmentasinya? Kalau segmentasi kami nggak ada fokus ke gender tertentu sih, Pak. Kami lebih ke usia. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak ke gender tertentu? Kalau ada, harus ke mana? Ke pria atau ke wanita yang lebih suka minuman manis? Ke wanita, Pak. Alasannya kenapa? Karena kan Pak, kalau kita cari aja menurut data aja wanita itu lebih cenderung suka hal yang manis daripada pria. Apalagi dengan wanita itu cenderung dengan perubahan mood, terus itu mereka ada yang kalau dibilang secara wanita mereka ada yang sakit perut, terus apa pasti mereka untuk menaikkan mood untuk apa pasti cari yang manis Pak. Mm-mm. Oke. Oke lah ya, saya udah tinggal 1 menit, saya tutup ya Zoom-nya ya. Semoga lancar besok ujiannya. Terima kasih, selamat malam. Malam, Terima kasih Pak. Pak. Halo? Makasih.